wastasyiru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wastasyiru qurbal mauti. Hendaknya engkau wastasyiru istisyar, harus maksimal berasa dekatnya kematian. Fa innahu kama fil hadithi, maka sungguhnya sebagaimana keterangan pada hadis, aqrabu ghaibin yuntazaru, kematian adalah sesuatu yang gaib yang ditunggu-tunggu, udah pasti. Makanya kita harus berasa secara maksimal dekatnya ajal kita, dekatnya kematian kita. Wa ma yadril insanu, dan seseorang tidak mengetahui la'allahu lam yabqa min ajalihi illa syai'ul yasiru, pasti dia punya ajalnya hanya sebentar lagi, sedikit lagi. Itu orang nggak bakal tahu apa 1 second atau 1 detik atau 1 jam atau 1 hari, dia nggak tahu. Yang penting dia tahu bahwasanya ajalnya pasti sampai dan dekat kepadanya, itu demikian. Sementara ini orang dari lalai, dia nggak tahu ajalnya sudah dekat. Wa huwa muqbilun ala dunyahu, dia masih repot dengan urusan dunianya, masih maksimal dengan dunianya. Wa mu'ridun an akhirati, masih berpaling dari akhiratnya. Udah ninggalin yang fardu, ninggalin yang sunnah, terus dunia dikejar. Nah, fa in nazala bihil mautu, kalau seandainya kematian datang kepadanya, wa huwa ala tilkal halati, kemudian dia dalam kondisi seperti ini, kondisinya lagi giat-giatnya maksimal urusan dunia dan meninggalkan urusan akhirat, raja ilallahi, maka dia kembali kepada Allah. Wa huwa ghairu musta'iddin liqa'ihi, sementara dia tidak siap untuk berjumpa dengan Allah. Artinya mau siap mau kagak bakal pasti menemui dia punya ajalnya. Demikian orang-orang yang dia itu masih lalai kepada urusan akhiratnya, dunia dikejar, akhirat dia berpaling, ditinggalkan, datang kematian kepadanya, dia kembali kepada Allah dalam kondisi ghairu musta'iddin liqa'ihi, belum siap mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama yatamanna al-ibhala indama yanzulul mautu bihi, yang seringnya orang yang demikian kejadiannya, orang yang demikian contohnya, dia berkeinginan biar ditunda ajalnya oleh Allah. Pas datang kematiannya, diminta ditunda ajalnya. Fala yujabu ilaihi, maka tidak diindahkan oleh Allah. Wala yumakkinu minhu, gak diindahin, gak diguris. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul mautu, sampai datang kematian pada salah seorang hamba Allah, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke alam dunia ya Allah. Ajalnya udah sampai. Apa yang dia inginkan? La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku ingin berbuat amal saleh ya Allah. Aku ingin sholat, pengen baca Quran, pengen qiyamul lail, pengen duha, pengen ba'diyah, pengen qabliyah. Allah bilang apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tidak bisa sama sekali, yang diucapkannya sia-sia semuanya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di depan mereka, min waraihim min amamihim, di depan mereka sudah ada alam barzakh yang kekal sampai datangnya hari kiamat. Nyesal belakangan, padahal dia seharusnya bersiap-siap untuk menghadapi kematian dia, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengarang rahimahullah dia mengatakan, fala yutilul amala, jangan engkau tinggi angan-angan, pengen ini, pengen itu, tinggi angan-angan kita urusan dunia ini, yang pada akhirnya
wa yusawwiful amala, menanti-nantikan, entar-entarin kita punya amal ibadah. Quran gak dibaca, qiyamul lail gak dikerjakan, duha ditinggalkan, qabliyah ba'diyah diabaikan, yang fardu yang wajib sholatnya, puasa Ramadannya di semua ditinggalkan. Nah ini demikian. Maka jangan kita punya angan-angan tinggi, kemudian pada akhirnya yusawwiful amala, menanti-nantikan, nanti entar-entarin kita punya pekerjaan amal ibadah. Wa yadfulu anil istidal mauti illa ahmaqu maghrurun. Qala rahimahullah, beliau mengatakan tidaklah orang itu lalai daripada mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian illa ahmaqu maghrurun, kecuali orang yang pandir, yang bodoh, yang tertipu dengan urusan dunianya. Ahmaq maghrurun, orang yang bodoh, yang pandir, tertipu dengan urusan dunianya. Dalilnya, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, mandana nafsahu yakni hasabaha, orang yang selalu setiap hari dia introspeksi diri, ngitung-ngitung dirinya, hari ini apa amal ibadah yang sudah saya kerjakan, itu setiap hari itu. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal ibadah semaksimal mungkin untuk kehidupan setelah kematian, dipersiapkan memang dirinya untuk akhirat. Sementara wal ajizu, orang yang ajiz, orang yang bodoh, orang yang pandir, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, ditinggalin akhirat, baca Quran kagak, dunia dikejar dari pagi sampai pagi lagi, yang mulai tidak, yang fardu ditinggalkan, yang sunnah diabaikan. Wa tamanna 'alallahil amaniyah, dan dia berkeinginan, semua keinginan-keinginannya tuh, angan-angannya banyak, pengen ini, pengen itu. Itulah orang al-ajiz, orang yang bodoh, orang yang pandir, orang yang lemah. Fatulul amali minittiba'i hawan nafsi wal inkhidai bi amani hal kadibati, maka tinggi angan-angan termasuk mengikuti hawa nafsu dan tertipu dengan angan-angan yang dusta. Ketipu semua, ajal sampai nggak sampai dia punya angan-angannya tuh, dia punya pengen begini, pengen begitu, hilang semua, ajal udah sampai. Dan demikian, jangan sampai tertipu dengan angan-angan kita, jangan sampai meninggalkan urusan akhirat kita. Wa qala ba'du salafus salih radhiyallahu anhu, berkata sebagian ulama salafus salih radhiyallahu anhu, kata beliau radhiyallahu anhu, law ra'aitumul ajala wa masirahu, kalau seandainya kau melihat ajal dan perjalanan ajal, la anqatumul amala wa ghururahu, pasti engkau akan benci dengan angan-angan dan tipuan angan-angan. Kalau kita lihat, kita punya, ya Allah, sekian umur, makin nambah, makin kurang jatah hidup di alam dunia. Terus kita pasti akan benci dengan angan-angan dan tipuan daripada angan-angan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, wa qala akharu kam min mustaqbilin yauman lam yastakmilhu, berapa banyak orang yang sudah ada pada satu hari tapi tidak bisa menyempurnakan hari itu. Udah hidup hari Sabtu misalnya, tapi nggak bisa sampai hari Ahad. Demikian tuh, itu berapa banyak demikian kata ulama. Kam min mustaqbilin yauman lam yastakmilhu, berapa banyak orang yang sudah menghadap satu hari, udah ngadepin hari Sabtu atau hari Ahad, tapi tidak bisa menyempurnakannya, nggak sampai full, meninggal dia, berpulang ke rahmatullah. Wa mu'awmilin gadan lam yudrikhu, berapa banyak orang yang berangan-angan esok hari, pengen begini, pengen begitu, urusan dunia, bukan akhirat, bukan, pengen dunia, pengen begini, pengen begitu, ninggalin akhirat, lam yudrikhu, tidak akan mendapatkannya. Wa qala akharu, berkata ulama yang lainnya, rubba dhahikin mil'a fihi, berapa banyak orang yang tertawa sampai memenuhi mulutnya, wala alla akfanahu qad kharajat min indil qassari, pasti kain kafannya udah keluar dari orang yang menggunting kain kafannya, udah keluar
Pas dia ketawa, habis umurnya tuh demikian tuh. Pas dia lagi joget, lagi nari, habis umurnya tuh demikian. Berarti demikian tuh. Wabil hadithi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yanju awwalu hadil ummati bizuhdi wal yaqini. Selamat awal umat Islam ini dengan zuhud. Zuhud artinya dunia punya, tapi buat akhirat. Wal yaqin dengan keyakinan kepada Allah. Tapi wa yahlaku akhiruha bil hirsi wa tul amali, dan celaka binasa umat yang terakhir dengan apa? Sebab dia tamak dengan urusan dunia dan tinggi dia punya angan-angannya. Wallahu a'lam bishawab.